Assalamualaikum. Salim teka ke Bandung saudara kamu di lapangan Teguh Umar Melabu, Aceh Barat. Demi kenyamanan bersama, kami menghimbau kepada pengunjung untuk tetap menjaga norma dan syariat Islam, menjaga ketertiban, serta menjaga kebersihan selama acara berlangsung. Consilio Event Organizer present. All crew standing by. Kami dari 22 Pro Show Manajemen langsung akan memandu kegiatan pada malam hari ini. Inilah persembahan Food Estate Festival Korem 012 Teguh Umar tahun 2023. 3, 2, 1.
Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli buah rumbia. Perkenalkan kami Bobby dan Afla, mohon izin menyapa rakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan harkat dan martabatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Kemudian salawat beserta salam marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat penjabat Gubernur Aceh dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Aceh, yang kami hormati Bupati Nagan Raya dan Rem 012 Tuku Umar, Bupati Aceh Barat, Bupati Aceh Jaya, Rektor Universitas Tuku Umar, Ketua Persid Koor Cabrem 012 Tuku Umar, Ibu Dandim 0105 Aceh Barat, Ibu Dandim 0116 Nagan Raya, Ibu Kasrem, Ibu Penjabat Bupati Aceh Barat, Ibu Dandim, Abdia, Kasrem 012 Tuku Umar, Wali Kota Sabang, Kepala Dinas Pangan Aceh Barat, Kepala Dinas Pertanian Aceh Barat, Ketua DPRK Aceh Barat. Yang kami hormati Kepala KPPN Melabuh, Rektor Stein, Direktur Rumah Sakit Cut Nyakdin, MPTTT, Kepala Area BSI Barat Selatan, Kepala Dinas Perindak Provinsi Aceh, Teguh Salman Aceh Barat, Kepala Dinas Pangan Aceh Barat, Kepala Dinas Perindak KOP Aceh Barat, PT MIFA Aceh Barat, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Barat, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Aceh Barat. Yang kami hormati Ibu Dandim 0114, Ibu Dandim 0107, Ibu Dandim 0118, Ibu Dandim 0115, Ibu Dandim 0109, Ibu Dandim 0112. Yang kami hormati juga Ibu Dandim 115, Ibu Dandim 116, Ibu Dandim 117, Wakil Ketua Persid Koor Capem 012, Ibu Pengurus Persid Koor Caprem 012, Ibu Pengurus Persid Koor Caprem 012, serta jajaran Forkopimda Barat Selatan dan tamu hadirin yang berbahagia. Izinkan kami mengucapkan selamat malam dan selamat datang di acara Food Estate Festival Korem 012 Teguh Umar tahun 2023. Boleh saya minta tepuk tangannya yang luar biasa? Luar biasa sekali Bapak Ibu yang berbahagia. TNI bersama dengan pemerintah bekerja sama melahirkan MOU dalam hal pembangunan pertanian untuk penguatan ketahanan pangan nasional melalui program Food Estate meliputi pengamanan hingga pendistribusian pangan. Food Estate akan dijalankan dengan memanfaatkan lahan kosong menjadi lebih produktif untuk mempersiapkan isu ancaman krisis global. Korem 012 Teguh Umar bekerja sama dengan Universitas Teguh Umar tentunya mengembangkan konsep pertanian terpadu yang dapat menjadi salah satu solusi pengembangan pertanian di daerah Aceh, khususnya wilayah Barat Selatan dengan kondisi serta iklim yang sangat mendukung. Benar sekali Afla, dan salah satu cara untuk membangun kemandirian pangan di Aceh adalah melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan, serta diversifikasi produk pangan lokal. Pemerintah juga mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah, khususnya di bidang pertanian untuk meningkatkan pemasaran produk pangan. Selain itu, di dalam area Food Estate Festival ini terdapat banyak sekali stand-stand ataupun booth-booth yang berjajaran di kanan dan di kiri Bapak Ibu sekalian, yakni ada stand SKPD dan SKPA, ada stand kuliner, stand UMKM, food truck dan cafe truck. Nantinya juga akan ada berbagai macam jenis kerajinan pada masing-masing stand yang ada di Food Estate Festival ini. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, untuk memulai acara kita di malam hari yang berbahagia ini, mari bersama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Ustadz Salman. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصرف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات وتصريف الرياح والسحاب وتصريف الرياح والسحاب
المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang sangat berbahagia ini sampai ke penutupan acara festival ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah sekalian dosa-dosa kami ya Allah, dan ampunilah juga dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil kami ya Allah. Kami belum sempat membalas jasa keduanya ya Allah, dan tidak sanggup sekalipun kami membalas jasa-jasanya ya Allah. Hanya dalam misla sawaba maqara'na, dalam seumpama fahala suratul Fatihah yang kami baca ya Allah. Ampunilah sekalian dosa-dosa almarhum dan almarhumah ya Allah. Allahumma ftah lana abwabal khair ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu kebaikan di sisimu ya Allah. Allahumma anzilir rahmah wan ni'mah ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah rahmat kasih sayangmu kepada kami ini ya Allah. Allahumma ansur umatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur umatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min qaryati Palestina ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri Palestina saudara kami ya Allah. Allahumma farrij ummatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min baladi Palestina ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah saudara-saudara kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri Palestina ya Allah. Allahumma astur ummatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min Palestina ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutuplah aib zahir batin saudara-saudara kami di negeri Palestina ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami anak cucu kami ya Allah adalah keturunan-keturunan yang cinta mahabbah kepadamu ya Allah, adalah keturunan-keturunan yang cinta kepadamu dan cinta kepada negeri ini ya Allah. Jangan engkau jadikan keluarga kami keluarga yang engkau benci ya Allah. Allahumma ja'alna minal muttaqin ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami golongan orang yang bertakwa ya Allah. Allahumma ja'alna minas salihin ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang bersyukur ya Allah.
Allahumma ja'alna minal mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami golongan orang-orang yang bermujahadah di jalan-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. Aceh mulia, ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metuah asa, areh kekamo bersejahtera. Aceh masyhur, makmur ngang megah, sabeta jaga Aceh mulia. Bekaden Aceh melimpah bago, bermesra
nyo menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Aceh nyo bermulia. Rahmat nelimpah, metuah aso, areh kekamo bersejahtera. Aceh masyhur, makmur ngan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Aceh masyhur, makmur ngan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan pemerintah, Korem 012 Teku Umar mengambil langkah konkret dengan cara mengubah lahan kosong menjadi lahan produktif, yaitu dengan membangun food estate di wilayah Aceh Barat. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus membuka acara Food Estate Festival Korem 012 Teku Umar tahun 2023 oleh Komandan Korem 012 Teku Umar kepada Bapak Kolonel Infantri Rianto SIP. Kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat PJ Gubernur Aceh yang dalam hal ini diwakili Kepala Dinas Peternakan Provinsi Aceh. Yang saya hormati para Kepala Dinas Provinsi. Yang saya hormati para PJ, Bupati, dan Wali Kota se-Barat Selatan Aceh, beserta seluruh Forkopimda Kabupaten se-Barat Selatan Aceh. Yang saya hormati Rektor UTU, Rektor STEIN, serta para pemimpin BUMN, BUMD. Yang saya hormati Kasrem, para komandan satuan jajaran Korem 012 Teku Umar. Yang saya hormati rekan-rekan media, para peserta Food Estate Festival dan tamu undangan sekalian serta hadirin rekan-rekan kita, adik-adik kita yang hadir pada malam hari ini yang berbahagia. Terlebih dahulu, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada malam hari ini kita dapat mengikuti acara pembukaan Food Estate Festival Korem 012 Teku Umar tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Komandan Korem 012 Teku Umar dan pribadi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi dan berkontribusi terhadap acara ini, serta
acara Food Estate Festival Korem yang dapat terselenggara dengan baik. Hadirin sekalian dan undangan yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa pasca pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia, tekanan perekonomian menjadi tantangan utama bagi banyak negara, termasuk kita dalam menghadapi kondisi ini. Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa hati-hati dengan keadaan pangan yang mungkin menjadi kendala di kemudian hari. Kemudian pimpinan TNI dengan penyampaian pada saat Rapimnas dan Rapim TNI mengambil kebijakan sampai dengan Angkatan Darat, sampai dengan Kodam, sampai dengan kita di Korem 012 Teku Umar untuk mengambil langkah dalam bagaimana menciptakan, mendukung ketahanan pangan nasional sehingga kita mampu bertahan dan bangkit lebih cepat. Oleh karena itu, Korem membuka kawasan food estate dengan mengembangkan 51 hektar dari 101 hektar lahan Korem yang masih terbengkelai. Untuk mendukung program ketahanan pangan nasional yang menggunakan konsep integrated farming system, di mana ekosistem kita buat di dalam satu kawasan dalam konsep food estate. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa food estate Korem 012 Teku Umar telah berjalan hampir 2 tahun semenjak kita mulai pembukaan lahan sampai dengan hari ini yang sudah dapat kita rasakan bersama. Program kegiatan ini bisa berjalan atas kolaborasi serta dukungan dari semua pihak yang punya tekad yang sama untuk tumbuh bangkit kembali dengan ekonomi yang kuat. Berbagai apresiasi Food Estate Korem 012 Teku Umar telah kami dapatkan dengan kolaborasi yang sudah terbina, rupanya pengakuan dari berbagai pihak telah banyak kami rasakan. Kunjungan dari pusat secara nasional Bapak Wamentan yang telah sekaligus meresmikan Food Estate Korem 012 Teku Umar juga telah sampai di kawasan food estate kita. Dan yang terakhir, penghargaan yang kita terima Food Estate Korem 012 Teku Umar sebagai ketahanan pangan terfavorit TNI AD pada acara yang diselenggarakan oleh Mabes TNI dan Kementerian Pertanian pada tanggal 1 November lalu. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan akademisi, dinas-dinas terkait, pemerhati lingkungan, perusahaan swasta, dan masyarakat sebagai kelompok tani yang tentunya tidak pernah kita lupakan. Untuk kita ketahui bersama bahwa latar belakang diadakannya Food Estate Festival ini sebagai wujud tanggung jawab kami, Korem 012 Teku Umar sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional dan sebagai wujud reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Food Estate Festival ini juga bertujuan untuk mengembangkan ekonomi lokal, mengedukasi masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan lahan tidur menjadi produktif melalui pertanian, peternakan, dan perikanan. Acara ini akan berlangsung mulai dengan hari ini yang sudah kita mulai dari tadi siang dan malam ini kita resmikan dalam pembukaan berjalan dari tanggal 21 hari ini sampai tanggal 25 November 2023 yang akan datang. Yang kita pusatkan di lapangan Teku Umar, Molaboh, Aceh Barat. Kita coba menyelenggarakan acara ini di tempat mungkin yang sudah berapa lama. Dan saya selama 2 tahun menjabat di Korem 012 Teku Umar, mungkin selama ini kita rasakan masih sepi. Kita coba rubah, kita coba kembangkan kembali, kita bangunkan kembali. Mudah-mudahan
1 tahun, 2 tahun ke depan banyak acara-acara begini. Dan saya tadi ngobrol dengan para bupati, wali kota, mudah-mudahan acara-acara seperti ini akan banyak kita selenggarakan sehingga informasi kemajuan dari dinas-dinas kabupaten dan kota juga diketahui oleh masyarakat. Tentunya kontribusi masyarakat terhadap kemajuan di daerahnya masing-masing tentu akan menjadi lebih baik lagi dan makin maju untuk Aceh kita bersama. Selain menjadi wadah untuk mempromosikan ketahanan pangan, Food Estate Festival ini juga menyajikan berbagai acara menarik, termasuk talk show yang nanti akan kita laksanakan, tema ketahanan pangan, pameran ketahanan pangan dan teknologi, pameran UMKM, pameran kuliner lokal, galeri Food Estate, pangan murah, cafe truck, penampilan artis lokal, panggung seni dan budaya, kompetisi tari kreasi, lomba inovasi pangan, agri award, zikir dan doa bersama, serta santunan kepada anak yatim. Pada kesempatan ini saya berharap Food Estate Korem 012 Teku Umar diharapkan menjadi salah satu inspirasi bagi daerah selain Aceh Barat tentunya, terutama di wilayah Barat Selatan, agar bisa mungkin diadopsi model pertanian berkelanjutan dan berkontribusi pada ekonomi daerah. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa tanggal 21 November 2023 pukul 22.00 Food Estate Festival dengan resmi saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatannya kepada kita sekalian dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Rem kami mohon untuk tetap di tempat karena akan dilanjutkan dengan pembukaan secara simbolis. Dan selanjutnya turut mengundang ke atas panggung Kepala Dinas Peternakan Provinsi Aceh yang mewakili PJ Gubernur Aceh, Bupati Nagan Raya, dan Rem 012, Bupati Aceh Barat, Bupati Aceh Jaya, dalam hal ini diwakili oleh Kadis Perikanan dan Kelautan Aceh Jaya, Rektor Universitas Teku Umar atau yang mewakili Wali Kota Sabang, Kepala Dinas Pangan Aceh Barat, Kepala Dinas Pertanian Aceh Barat, dan Ketua DPRK Aceh Barat. Sekali lagi kami mengundang Kepala Dinas Peternakan Provinsi Aceh yang mewakili PJ Gubernur Aceh, Bupati Nagan Raya, dan Rem 012, Bupati Aceh Barat, Bupati Aceh Jaya yang diwakili oleh Kadis Perikanan dan Kelautan Aceh Jaya, Rektor Universitas Teku Umar atau yang mewakili Wali Kota Sabang, Kepala Dinas Pangan Aceh Barat, Kepala Dinas Pertanian Aceh Barat, dan Ketua DPRK Aceh Barat. Ya, hadirin berbahagia, sesaat lagi kita akan menyaksikan secara bersama-sama penabuhan Rapai sebagai tanda kegiatan kita pada malam hari ini resmi dibuka, di mana kegiatan Food Estate Festival Korem 012 Teku Umar akan dilaksanakan mulai hari ini hingga tanggal 25 mendatang. Dan tentunya banyak sekali stand dan booth yang ikut mendukung acara Food Estate Festival Korem 012 Teku Umar, dan yang pastinya banyak sekali pameran-pameran yang akan kita suguhkan, begitu juga penampilan-penampilan budaya yang nantinya akan hadir di panggung ini. Baik Bobi dan juga hadirin yang berbahagia, jika bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian sudah ready, sudah siap di atas panggung, kita akan hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Luar biasa sekali, boleh kita minta tepuk tangannya bapak ibu sekalian. Dengan penabuhan Rapai ini juga tentunya
sebagai tanda bahwa kegiatan kita sudah resmi dibuka. Terima kasih luar biasa Bapak-bapak sekalian, kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Iya, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilakan untuk mengambil foto bersama terlebih dahulu. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian, akan ada aba-aba foto. Baik, sesi foto selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami menahan Kepala Dinas Peternakan Aceh untuk tetap di tempat karena akan dilanjutkan dengan sambutan. Dan kepada Bapak Ibu sekalian kami persilakan untuk dapat kembali ke tempatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari bersama kita dengarkan sambutan penjabat Gubernur Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Peternakan Aceh yang akan disampaikan oleh Bapak Zal Sufran STMSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebelum saya bacakan pidato Gubernur Aceh, Pak Gubernur, pada hari ini beliau sedang berada di Jakarta karena ada acara penting yang juga untuk kemaslahatan masyarakat Aceh yang harus beliau ikuti di Jakarta. Kemudian sebelum juga saya mulai, saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Danrem Teguh Umar yang sudah menjadi juara terfavorit ya di Food Estate tingkat nasional. Luar biasa. Luar biasa, ada kita punya Danrem yang membanggakan masyarakat Aceh saat ini. Tepuk tangan dulu untuk Pak Danrem. Selanjutnya mungkin menunggu hari karena keputusannya mungkin sudah keluar. Terima kasih yang luar biasa kepada pemerintah Indonesia yang sudah menganugerahkan kepada putra terbaiknya yang mungkin akan segera turun bintangnya. Selamat untuk Pak Danrem atas bintangnya itu. Baik, saya mulai membacakan pidato Gubernur Aceh yang dititipkan ke saya, yang juga beliau mengirim salam untuk kita semua, untuk masyarakat Aceh Barat yang luar biasa, yang cukup membanggakan dan mengharumkan nama Aceh saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Danrem 012 Teguh Umar beserta jajaran, sampai ke Dandim mungkin yang sudah hadir di sini, para ibunya juga yang mungkin sudah hadir juga di sini, Ibu Danrem, tadi ada juga dari ibu-ibu Pak Dandimnya yang mungkin juga sudah hadir sini beserta jajaran yang hadir di sini, Forkopimda Aceh Barat, kemudian Bapak PJ Bupati Aceh Barat, PJ Bupati Nagan Raya, PJ Wali Kota Sabang yang saya lihat juga sudah hadir di sini, kemudian tadi ada juga Kepala Dinas Perindak di Provinsi Aceh yang juga hadir,
para kepala dinas pertanian Barat Selatan yang mungkin sudah hadir di sini juga. Terima kasih atas kehadirannya. Para pelaku usaha pertanian yang mungkin sudah hadir. Kemudian yang paling luar biasa adalah para UMKM yang juga sudah sangat luar biasa. Tadi mulai dari masuk, tadi sudah sangat terasa sekali bahwa ada ekonomi yang bergeliat di sini akibat sebuah acara yang luar biasa ini. Kemudian para undangan lainnya yang mungkin tidak saya bisa sebutkan satu persatu, mohon maaf. Puji syukur kita panjatkan kepada hari Allah SWT, karena berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam rangka menghadiri Food Estate Festival 2023 yang diselenggarakan oleh Korem 012 Teguh Umar. Salawat berserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Hadirin yang berbahagia, kegiatan ini merupakan bukti nyata peranan TNI Angkatan Darat di wilayah Aceh dalam rangka mendukung program ketahanan pangan daerah. Pemerintah Aceh tentu sangat mendukung kegiatan ini, sebab selain penting untuk mendorong gairah sektor pertanian, juga menunjukkan kepedulian TNI dalam memperkuat sektor ketahanan pangan lokal. Hal ini menjadi bukti bahwa program ketahanan pangan tidak semata-mata tanggung jawab pemerintah, tapi juga perlu melibatkan elemen masyarakat lainnya. Program ketahanan pangan melibatkan langsung TNI Angkatan Darat melalui pengembangan food estate yang telah dimulai sejak Oktober tahun lalu. Keterlibatan TNI Angkatan Darat ini tentu semakin mendorong meningkatkan produktivitas pertanian lokal, sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat semakin terjamin. Kita ketahui bersama, pengembangan food estate merupakan salah satu program strategis pemerintah guna mewujudkan ketahanan pangan di semua daerah. Aceh memiliki potensi cukup luas untuk membangun food estate, apalagi iklimnya juga sangat mendukung. Setidaknya ada 12 jenis komoditas yang cocok dikembangkan di kawasan food estate Aceh. Di antaranya beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, peternakan seperti sapi dan kerbau yang sudah kita coba kembangkan. Kemarin peternakan sudah lahir anaknya, namanya Sanggamara ya Pak Danrem ya. Anak sapinya sudah lahir, alhamdulillah. Kemudian ada daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula pasir. Nantinya pengembangan komoditi ini tidak hanya pada tingkat budidaya, tapi sampai pada pengolahan dan pemasaran yang terintegrasi. Kawasan Barat Selatan dan sekitarnya juga punya potensi besar untuk pengembangan food estate. Yang menarik, justru TNI Angkatan Darat melalui Korem 012 Teguh Umar telah mulai merintis pengembangan kawasan food estate di kawasan Aceh Barat sejak tahun lalu. Hasilnya pun cukup memuaskan. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kesepakatan yang terjalin antara Kementerian Pertanian dengan TNI Angkatan Darat untuk memperkuat ketahanan pangan di negeri kita telah berhasil dengan baik. Peran personil TNI Angkatan Darat untuk mengolah lahan sampai dengan penanaman bibit terbukti berjalan efektif. Faktor pendukung berhasilnya peran TNI Angkatan Darat dalam implementasi kebijakan program food estate ini antara lain karena kecukupan sumber daya, sarana dan prasarana yang memadai, adanya petunjuk teknik yang menjadi SOP yang dilaksanakan di lapangan. Tentunya hal-hal seperti ini penting menjadi pembelajaran bagi para petani yang terlibat dalam pengelolaan kawasan food estate. Pembelajaran ini mudah-mudahan bisa menjadi pemacu semangat masyarakat Aceh untuk terlibat dalam kegiatan pertanian sehingga produksi pangan lebih meningkat. Pemerintah Aceh sangat mengapresiasi langkah Korem 012 Teguh Umar yang telah mendukung pengembangan food estate di wilayah Aceh Barat ini. Atas nama pemerintah Aceh,
Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Kodam Iskandar Muda, khususnya jajaran Korem 012 Teguh Umar dalam memperkuat program food estate di Aceh. Semoga dukungan ini terus berlanjut sehingga krisis pangan tidak pernah terjadi di daerah kita. Terima kasih Pak Danrem. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali kita telah mendengarkan sambutan dari Kepala Dinas Peternakan, dalam hal ini mewakili PJ Gubernur Aceh. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, kembali kami menyapa Anda semuanya. Selamat datang pada acara Opening Ceremonial Food Estate Festival Korem 012 Teguh Umar tahun 2023. Benar sekali Bobi, tadi sudah kita saksikan bersama-sama penabuhan Rapai sebagai tanda bahwa kegiatan luar biasa ini sudah dibuka secara resmi dan tentunya juga akan banyak sekali agenda kegiatan yang akan hadir di lapangan Teguh Umar ini mulai dari malam ini hingga tanggal 25 November mendatang pastinya. Benar sekali, dan acara ini tadi sudah dibuka langsung ya oleh penampilan Cut Zuhra yang merupakan penyanyi asal Aceh yang sudah membawa nama harum Aceh ke tingkat nasional. Pastinya teman-teman di sini sudah mengetahui lagu-lagunya Cut Zuhra, bukan? Pasti iya. ya. Dan jangan sedih juga teman-teman sekalian yang ada di sini. Cut Zuhra masih akan menghibur kita semua. Sesaat lagi pastinya masih dalam rangkaian opening ceremony Festival Food Estate Korem 012 Teguh Umar 2023. Dan sekarang ini kita akan menyaksikan penampilan sebuah tari kreasi yang judulnya apa-apa? Oh iya, langsung tahu ya Langsung penontonnya tahu. ya. Luar biasa, ini jangan-jangan orang dalam ya. Baik Bapak Ibu dan para hadirin yang berbahagia, terimalah persembahan tari kreasi On Kaya Sambai dari Sanggar Mesaho Art. Dengan bismillah awal lampu phone lestarikan ada budaya. Bandung rangkang nepehidang on kaya sambai siton sigo lembul dan puasa sunang panjang bangsawan ngon raja
percayakan tuangon muda wate uro akhirat jut kesaksian jata pajorakan kekasihan bersama keubat angin on keubat dalam on kaya sambayan sunanan bulan puasa mari ta jaga adat airakan beta kembangkan unang rolua. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Sanggar Mesaho Art. Indah sekali tariannya, Bobby. Iya, dan perlu kami informasikan bahwa Sanggar Mesaho Art ini juga meraih juara Harapan 1 pada Festival Tari Kreasi di Pekan Kebudayaan Aceh ke-8 melalui jalur umum. Luar biasa ya, tentunya kita patut bangga dengan generasi muda ya, anak-anak muda Aceh Barat yang telah menorehkan prestasi di Pekan Kebudayaan Aceh pertengahan bulan ini tentunya. Dan sebagaimana kami ketahui bahwa acara Food Estate Festival Korem 012 Teku Umar 2023 ini banyak sekali rangkaian kegiatan yang dapat kita ikuti. Tentunya akan hadir di panggung yang luar biasa ini. Apa saja, Afla?
Iya, untuk di panggung ini sendiri selain pada malam hari ini juga kita akan sama-sama nantinya mengikuti talk show dan juga FGD Ketahanan Pangan, juga akan ada panggung seni dan juga budaya yang akan hadir setiap malam dari mulai malam hari ini hingga tanggal 25 nanti, dan pastinya juga Bobby akan banyak sekali talenta-talenta luar biasa dan juga artis-artis lokal Aceh yang akan menghibur seluruh masyarakat Kota Melabuh di panggung ini tentunya. Dan yang pastinya untuk acara Food Estate Festival Korem ini banyak sekali perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan. Salah satunya ada kompetisi band, kompetisi tari kreasi, Barcela Idol, lomba inovasi pangan, dan banyak sekali lomba-lomba yang pastinya nanti akan hadir di panggung ini ya. Luar biasa sekali. Jadi pastikan mungkin seluruh masyarakat Kota Melabuh di sini tidak hanya datang malam hari saja untuk menikmati panggung seni dan budaya di panggung ini, tapi juga menonton perlombaan yang dilaksanakan mulai ba'da zuhur hingga sore hari di lapangan Teku Umar ini pastinya. Selain itu juga Bapak Ibu teman-teman semuanya dapat mengunjungi booth-booth yang ada di kanan dan di kiri kita. Terdapat banyak sekali booth ataupun stand kedinasan, instansi, UMKM masyarakat, luar biasa sekali. Betul sekali, karena juga bagian dari Festival Food Estate ini sendiri adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan ya. Kemudian juga pastinya untuk mempromosikan UMKM lokal yang ada di Kota Melabuh kita tercinta. Kalau mungkin teman-teman di sini belum pernah ke salah satu booth yang ada di sebelah sana, mungkin ada 12 kafe ya juga hadir di sini, mungkin bisa langsung ke sana mencoba mencicipi makanannya, minumannya yang ada di sana. Dan juga booth-booth ini bisa menambah ilmu kita ya, pengetahuan kita, karena di sana saya melihat banyak sekali booth-booth dari Korem yang pameran alutsista ya. Benar. Jadi buat teman-teman yang belum pernah melihat senjata-senjata yang besar kecil, bisa langsung berkunjung ke sana. Tapi hati-hati ya, jangan dicoba ya. Karena ini tempat umum, jadi hanya sekedar melihat saja atau foto bersama dengan senjatanya mungkin seperti itu ya untuk dipamerkan di sosial media. Dan jangan lupa juga mention ya, menandai akun @festival Food Estate Festival di Instagram. Supaya semua orang tahu kalau di Aceh Barat, di Kota Melabuh kita ini sedang dilaksanakan kegiatan luar biasa oleh Korem 012 Teku Umar. Ya pastinya kita bisa melihat di sini antusias para penonton di kanan dan di kiri saya. Jangan lupa ya, kalau buat story Instagram jangan lupa nanti di mention ataupun di tag @Food Estate Festival. Ya. Buat teman-teman di sini jangan lupa ya, buat adik-adik semuanya, dan kita sepertinya harus cek ombak dulu nih, ya. Boleh saya minta tepuk tangannya yang luar biasa pada malam hari ini? Oke, lebih semangat ya. Masih semangat gak? Masih dong, karena setelah talk show ketahanan pangan kita malam hari ini masih akan dihibur oleh artis kita pada malam hari ini, yaitu Cut Zuhra. Mana nih suaranya untuk Cut Zuhra? Fansnya Cut Zuhra tuh. Oh, luar biasa sekali. Siapin handphonenya juga, baterainya juga harus oke ya, supaya nanti bisa merekam seluruh kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke agenda kita selanjutnya, yaitu talk show dan juga FGD Ketahanan Pangan yang akan dimoderatori oleh founder dan trainer Dosi Alfian Smart Speaking. Beliau juga manajer dan produser Kompas TV Aceh, presenter TVRI Aceh, narator dan juga daber, penyiar Serambi FM dan juga Nikoya FM, Ketua Indonesian Professional Speakers Association Aceh, dosen praktisi di UIN Araniri, Politeknik Kutaraja, Visigo Academy, dan juga seorang Master of Ceremony. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita, Bapak Dosi Alfian SHI CPS. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Semangatnya yang kanan mana, tepuk tangannya buat kita semua. Alhamdulillah. Baik, saya sangat berbahagia tentunya bisa memandu acara talk show kita sesaat lagi. Saya semakin penasaran sebenarnya apa sih Food Estate Festival ini sendiri, apa yang melatar belakangi kegiatan ini bisa dilaksanakan. Tentu ini bukan tiba-tiba dilaksanakan, ada hal besar yang kemudian sudah direncanakan sejak awal, bagian dari upaya pemerintah untuk benar-benar kita memiliki ketahanan pangan tentunya. Dan
ini juga tidak terlepas dari upaya pemerintah, lepas dari efek buruk dari COVID-19, dan itu juga kita rasakan terutama bagi masyarakat tentunya, di mana kemudian harga pangan melambung tinggi, belum lagi ketersediaan pangan itu sendiri yang membuat kita sulit untuk bisa berkembang dan memiliki kesejahteraan tentunya. Kita akan berbincang-bincang bersama beberapa narasumber kita. Untuk hal ini kita juga akan melihat bagaimana komitmen dari pihak TNI sendiri, kemudian dukungan dari pemerintah terkait dengan hal itu, apa yang harus menjadi masukan bagi kita yang akan diberikan masukan oleh akademisi juga bagi kita, dan bagaimana keterlibatan masyarakat terkait dengan Food Estate Festival ini sendiri. Langsung saja di berbahagia saya undang ke atas panggung utama tokoh inspiratif menurut saya dan saya termotivasi oleh beliau. Kita undang ke atas panggung utama sesaat lagi tentunya Komandan Korem 012 Teguh Umar, Bapak Kolonel Infantri Rianto SIP. Boleh tepuk tangan dari berbahagia untuk beliau. Luar biasa, beliau merupakan alumni Akmil 1996. Baik, hadirin yang kami muliakan, kenapa saya sebut beliau ini tokoh inspiratif bagi saya? Karena semangatnya luar biasa. Dengan semangat itu pula kemudian beliau mendapatkan inovasi pertanian 2015 di Subang, penghargaan Menteri Pertanian. Kemudian juga pernah menjadi Dandim terbaik Kodim Utama 2016 Magelang, penghargaan Kasat. Boleh tepuk tangan dari berbahagia. Tidak sampai di situ saja, juara ketahanan pangan terfavorit TNI AD tahun 2023 Bekasi, penghargaan Menteri Pertanian dan Panglima TNI tentunya. Kemudian juga kita undang ke atas panggung utama Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama UTU atau Wakil Rektor 1 Universitas Teguh Umar, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Aman Yaman M. Agrik SC. Beri tepuk tangan yang berbahagia untuk beliau. Semakin penasaran kita tentunya berbahagia karena dihadiri oleh para tokoh di kegiatan pada hari ini. Saya akan ajak mereka berbincang-bincang nanti sesaat lagi. Kemudian juga yang tidak kalah menarik, saya akan juga mengundang Direktur Rumah Tani Amir atau RTA, ini penggerak yang kemudian juga terinspirasi tentu dari program apa yang dilakukan oleh Pak Komandan Korem tadi. Dan kemudian juga saya undang ke atas panggung utama Direktur Rumah Tani Amir, Bapak Raman Dawi Sandika Esos MAP, MPA. Kami silakan. Wah, ini semakin menarik nanti bagaimana kemudian keterlibatan masyarakat dan masyarakat kemudian bergerak dari program Food Estate ini sendiri. Dan langsung saja berbahagia, kita juga mengundang Kepala Dinas Pangan Aceh Barat. Mohon berkenan juga Bapak Dr. Hewan Kamarlis Nur untuk bisa bersama kami. Boleh tepuk tangan untuk beliau dan berbahagia, disilakan. Kami silakan juga. Dan terakhir dan berbahagia, saya juga akan mengundang Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bapak Safrizal SP MSC. Beri tepuk tangan dan berbahagia.
Terima kasih Pak Kadis. Kami silakan untuk bisa bersama-sama kami di sini dan izinkan saya memandu kegiatan ini ada berbahagia supaya kita lebih mendapatkan informasi terkait dengan apa sebenarnya Food Estate Festival ini sendiri yang juga merupakan bagian dari ketahanan pangan. Apa yang melatar belakangi kegiatan ini dilaksanakan dan bagaimana kemudian program dari Food Estate ini sendiri, inovasi apa yang sudah dilakukan, akhirnya penghargaan demi penghargaan diraih oleh Korem 012 Teguh Umar, Pak Danrem. Jadi tepuk tangan terlebih dahulu. Kami silakan terlebih dahulu Pak. Karena waktu kita terbatas, mungkin lebih banyak Bapak untuk bisa menjelaskan kepada kita supaya tidak hanya kita mendapatkan informasi, tapi kemudian juga kita terinspirasi dan termotivasi juga seperti apa yang Bapak lakukan. Disilakan Pak Danrem. Berdiri juga boleh Pak, biar lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dosi, malam hari ini kita berikan kesempatan untuk mungkin memberitahukan kepada masyarakat, kepada hadirin sekalian bahwa saat ini kita telah mampu membuka kawasan seluas 51 hektar di dalam Korem 012 Teguh Umar. Ini merupakan bagian dari 101 hektar kawasan Korem, di mana ada sisa tanah sekitar 51 hektar, kita kelola menjadi lahan yang lebih produktif yang sebelumnya merupakan lahan tidur. Dan ini merupakan kebijakan dari pimpinan TNI Angkatan Darat yang merupakan kelanjutan dari program Presiden di mana pasca COVID-19 kita terdampak yang cukup dalam sehingga kebutuhan pangan harus terpenuhi. Dengan kebijakan ini tentunya kita mencoba memaknai yang sebenarnya food estate itu tidak harus menggunakan istilah itu. Tetapi kita mencoba menggunakan nama food estate karena apa? Lahan kita lebih dari 25 hektar. Makanya kita mengambil konsep food estate di mana di dalam food estate itu merupakan kegiatan pertanian yang terintegrasi atau integrated farming system. Kita coba di kawasan food estate itu kita bentuk, mengkolaborasikan, kemudian menggabungkan dari mulai pertanian, kemudian peternakan, perikanan, dan aktivitas di dalamnya, di mana di dalam integrated farming system ini kita mencoba membuat satu ekosistem baru yang sebelumnya tidak ada di kawasan itu menjadi satu ekosistem yang terjadi di mana rantai makanan terjadi di dalamnya sehingga kesinambungan kehidupan di dalam ekosistem itu akan berjalan. Tentunya kalau kita mendengar istilah food estate mungkin orang akan bicara ada pro, ada kontra dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini kita mencoba memaknai bahwa food estate secara nasional banyak dikritisi, terutama dari pemerhati lingkungan dunia, yaitu Greenpeace dengan beberapa LSM atau NGO yang bergerak di dalam pemerhati lingkungan. Kita mencoba menginventarisir apa sih koreksi-koreksi yang diberikan oleh pemerhati lingkungan terhadap kegiatan food estate ini. Di situ pembukaan lahan tentunya sudah menjadi koreksi. Di mana lahan yang hijau kita bersihkan, lahan kita merupakan lahan gambut, kita korek, kita buat kanal dan sebagainya, pasti dikoreksi karena apa? Karena gambut tidak boleh terganggu. Gambut yang sudah terganggu sesuai ilmunya tidak akan pernah kembali fungsinya, yaitu menyimpan air. Tentunya ini hal-hal yang menjadi perhatian kita bersama. Dengan demikian gambut yang kita ganggu tadi berarti kita kembalikan atau dalam istilah kita adalah restorasi gambut, kita menggunakan kanal blocking system, yaitu lahan gambut kita korek menjadi kanal tetapi air tidak boleh habis keluar atau tidak boleh kita jebol keluar ke sungai dan sebagainya. Sehingga gambut akan tetap basah di lingkungannya.
memang di dalam kanal yang kita bersihkan gambutnya rusak. Tetapi kita harus menilai kebaikan dan keburukannya akan banyak mana itu menjadi pertimbangan kita. Kemudian di situ dengan penggalian kanal tadi tentunya akan menambah material yang akan menjadi lahan-lahan berupa tanah dan pasir yang akan melapisi gambut tadi, yang tentunya kalau tidak kita olah, kita treatment secara khusus, tentunya tidak akan bisa berkembang atau tidak bisa menjadi tanah yang subur yang siap ditanami. Kita tahu bahwa gambut adalah tanah atau bagian permukaan bumi yang kaya akan organik tetapi sangat miskin dengan hara. Mungkin nanti secara akademis atau secara kebijakan atau secara praktisi mungkin bisa memberikan masukan. Intinya adalah gambut dengan kadar tingkat asam yang tinggi. Kalau kita ukur pH pada saat kita membuka lahan ada yang 3,5 sampai 5. Tentunya dengan kondisi ini tidak akan tumbuh tanaman apapun kecuali mungkin hanya tanaman paku-pakuan. Tetapi dengan kita treatment khusus, dengan kita olah, kemudian kita naikkan pH-nya, kita berikan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, dan ini tentunya merupakan trial and error. Kita coba berbagai macam tanaman, berbagai macam komoditi, kemudian di situ kita teliti, oh kita tanam 1 minggu bagus hijau, setelah itu seminggu berikutnya udah kuning pucuknya, mati dan gak buah. Ada juga kita tanam coba subur, buahnya bunganya muncul dan sebagainya, tapi buahnya tidak keluar. Kita konsultasi secara akademis, kemudian tanya kepada kawan-kawan kita karena di sini banyak perkebunan dan sebagainya, tentunya banyak ahli-ahli pertanian. Tanah kita lab, kadar apa yang ada di tanah, kemudian kita coba rekomendasinya apa. Setelah itu direkomendasikan, Pak, dengan kondisi yang seperti ini, tanam tanaman yang umbinya ada dalam tanah. Nah, kita coba singkong pertama. Oh, jadi. Jadi kalau tanaman dengan kadar asam yang tinggi, gambut yang baru kita buka, kalau tanamannya buahnya ada di atas, oh berarti nggak akan jadi. Karena apa? Unsur kalium sangat rendah. Dengan demikian, kita coba segala macam tanaman. Dari trial and error itu beberapa komoditi, ternyata ada 1-2 yang cocok dan kita kembangkan terus. Dan alhamdulillah dengan hari ini trial dan error yang kita lakukan ini sudah mendapatkan beberapa komoditi yang bisa kita kembangkan di lahan gambut. Dengan treatment yang kita lakukan tentunya ini bisa menjadi satu contoh atau mungkin sebuah inspirasi yang mungkin nanti kawan-kawan sekalian di kabupaten kota di wilayah Barat Selatan ini yang secara umum lahannya ya mirip-mirip dari mulai Sabang sampai dengan Singkil. Tentunya kalau kita lihat data 60.000 hektar lahan gambut yang tidak termasuk dalam gambut dom, artinya gambut itu boleh diolah. Dengan demikian trial and error yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di Korem dengan beberapa masyarakat sekitar Korem ini nanti bisa dikembangkan di tempat lain yang tentunya trial dan error itu tidak boleh terjadi lagi di masyarakat. Trial and error cukup ada di kita. Masyarakat trial dan sukses, tidak boleh error lagi. Dan ini kita coba berbagai macam. Tentunya ya masukan secara akademis, oh ini ilmunya seperti apa Pak sebenarnya? Ya karena apa? Kita tentara sebenarnya juga bukan petani. Petaninya kalau saya nih sebagai petani YouTube, petani nanya-nanya, karena apa? Mungkin sebelumnya juga kita tidak punya ilmunya. Saya dari kampung, saya anaknya petani, tetapi ternyata di sini kita temui adalah lahan gambut. Di kampung saya di Jawa Tengah sana tidak ada gambut. Jadi nggak ada ilmunya, nol putul juga kita masuk ke lahan gambut. Tapi dengan belajar di YouTube, kita bertanya kepada ahlinya, secara akademis kita diberikan masukan, oh ternyata bisa. Dan hari ini alhamdulillah mungkin tampilan-tampilan tadi di layar sudah bisa memberikan gambaran bahwa hamparan yang tadinya tumbuh hanya jenis paku-pakuan, pakis dan sebagainya, sekarang sudah hijau. Di sana sudah ada ternak sapi, di sana sudah ada ternak ayam, di sana sudah ada ternak mentok.
di sana sudah ada pohon pohon pisang. Pisang kita ribuan. Awal kita tanam ribuan. Karena apa? Saya punya babinsa 2.000 orang. Saya tugaskan setiap babinsa membawa atau mencari pohon pisang sejumlah 10. Kumpulkan di Kodim. Nanti Dandim tanggung jawab mengantar ke Korem. Kita tanam ribuan, 51 hektar kita tanam semua. Dan sekarang rupanya itu menjadi luar biasa. Pisang berasal dari seluruh kawasan Aceh. Kalau ditanya tukang jual pisang saja, masih ada yang tidak tahu namanya pisang apa yang ada tumbuh di Korem itu. Itu luar biasa. Dan ini saya pun jadi terinspirasi suatu saat saya bergeser kemana-kemana, saya punya lahan, punya peluang untuk menanam, kita coba kita ulangi. Pisangnya ada yang hijau, ada yang merah, ada yang coklat, ada yang umum seperti biasa, dan ini macam-macam. Mungkin ini Pak Rektor mungkin jadi satu laboratorium ya, plasma nutfah untuk pisang. Ini bisa diteliti. Bahkan mungkin perlu kita tanya ini jenis pisang apa, karena tukang pisang yang jualan aja nggak tahu namanya. Nah ini. Kemudian di situ kita ciptakan bahwa ekosistem yang terjadi baru di kawasan food estate ini itu dari mulai peternakan, di situ menghasilkan ada kohenya, ada air seninya, kita olah menjadi pupuk organik yang saat ini merupakan jawaban dari kondisi pupuk yang sangat langka dan kalaupun ada itu mahal. Karena apa? Terutama unsur kalium, negara yang punya sedang perang. Jadi sangat langka untuk mendapatkan unsur K pada pupuk, sehingga pupuk menjadi mahal. Dengan demikian pengolahan dari air seni, kemudian kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam dan sebagainya, kita fermentasi dengan treatment-treatment yang tentunya ilmunya juga mungkin sudah biasa kita lakukan. Kalau kita cari di YouTube mungkin ada, tapi kita perlu mencoba. Kalau cuma melihat aja mungkin tidak jadi apa-apa. Rupanya dengan beberapa percobaan dan sebagainya kita cobakan, oh hasilnya bagus. Jadi hasil kotoran tadi yang kita olah, kita fermentasi, kemudian kita jadikan pupuk, oh ternyata menjadi makanan bagi tanaman yang kita hasilkan. Mulai kangkung, singkong, kemudian timun, ada talas, ada padi. Nah, kedelai ini ke depan nanti saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Rektor, mungkin nanti kita cobakan seperti apa kacang kuning ini kita terapkan, dan sudah banyak komoditi yang kita terapkan. Dari hasil tanaman yang kita hasilkan, kondisi yang subur, itu menghasilkan beberapa limbah, diantaranya daun, pohonnya, tebon jagungnya, itu ternyata bisa jadi makanan kembali untuk ternaknya. Kemudian kita di situ kita coba berinovasi bagaimana membuat pakan, mulai pakan ikan, kita pelihara lele, ada nila, dan mungkin orang heran kakap putih bisa hidup di kawasan food estate kita. Jadi kalau misalnya kawan-kawan sekalian, rekan-rekan atau kawan-kawan dari kabupaten kota bisa melihat bagaimana memelihara kakap putih bisa hidup di kolam payo. Ternyata bisa. Di situ kita coba berinovasi bagaimana pangan untuk hewan, untuk ternak, untuk ikan dan sebagainya. Kita coba buat mesinnya, kita buat mesin chopper, kita buat mesin penghalus membuat tepung, kemudian mesin pengering, pencetak pelet dan sebagainya. Kita siapkan di Korem. Boleh nanti yang ada kesempatan atau ingin melihat atau mencoba buat, silakan melihat di Korem. Tentunya belum sempurna, tapi paling tidak kita sudah mencoba. Ya kita mencoba membuat pelet yang mengapung, ternyata tidak mudah, sulit. Peletnya jadi begitu ditaruh di air tenggelam. Nah itu satu langkah yang perlu kita pikirkan. Kemudian di situ sudah menghasilkan pakan dan sebagainya. Tentunya di situ dari semua kehidupan itu, nah limbah-limbah itu harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian di situ setelah kita hasilkan, hasil panen tentunya ada. Nah kita perlu hilirisasi.
bagaimana menjualnya, bagaimana pasarnya. Kita coba menanam semua komoditi yang ada adalah komoditi yang menyebabkan inflasi. Setiap hari Senin saya dengan Pak Bupati, dengan Bu PJ Bupati, kemudian hari Jumat kita rapat, diambil rapat oleh Pak Mendagri. Kita dipermalukan kalau kabupaten kota kita inflasinya tinggi. Tapi alhamdulillah dengan upaya kita yang luar biasa itu bisa kita perbaiki. Dulu Pak Mahdi, PJ Bupati Aceh Barat selalu dipermalukan kalau setiap hari Senin. Karena apa? Inflasi terburuk se-Indonesia ada di Molaboh. 7,2, pernah terjelek. Dengan upaya-upaya kita, Pak Mahdi dipanggil, Pak PJ ke Mendagri di Jakarta, dimunculkanlah. Bupati, mau jadi bupati lanjut atau turun? Akhirnya apa? Apa langkahnya untuk menekan inflasi? Oh Pak, saya sudah punya food estate Pak, di Aceh Barat. Dicoba ini, BPS mainkan, pasar pengecekan direkam setiap saat. Oh ternyata apa yang kita lakukan yang mungkin tidak begitu luar biasa. Oh ternyata pengaruhnya sangat besar. Contoh kita memelihara lele. Salah satu komoditi penyebab inflasi adalah ikan tongkol. Ikan tongkol adalah ikan yang tidak kita produksi. Tapi ikan tongkol adalah hasil ikan tangkap. Pada saat musim angin barat mungkin barang nggak ada. Saat orang mau beli tongkol barangnya nggak ada, itulah inflasi. Antara keseimbangan antara supply and demand nggak cukup, oh berarti inflasi. Kita punya uang mau beli barangnya nggak ada, itulah inflasi. Barangnya ada, uangnya nggak ada, itu juga inflasi. Dengan demikian kita coba pelihara lele. Begitu ikan tongkol langka, lele kita produksi. Di Korem 1 bulan bisa menghasilkan lele sebanyak 3 ton. 3 ton. Itu baru sepanjang 150 meter. Di mana di Korem, kalau kita lihat, kanal itu kalau kita sambung, kita luruskan mungkin bisa 5 kilo. Bisa 5 kilo artinya masih banyak peluang yang kita bisa buat untuk membuat lele yang puluhan ton. Dengan 3 ton rupanya pengaruh pasar di Molaboh sangat besar. Orang beli tongkol mahal, barang nggak ada. Kita coba barang substitusi yaitu ikan lele. Oh nggak apa-apa. Tidak beli tongkol hari ini, kita beli lele. Oh ternyata dengan barang substitusi itu angka inflasi itu bisa turun, bisa dikendalikan. Yang lain kita tanam, misalnya apa? Pisang. Pisang kita di Molaboh, di Barat Selatan. Ingat, pisangnya kita kalau nggak dari Medan, dari Binjai, dari Nias. Ironi kalau kita melihat lahan kita begitu luas, tetapi pisang saja datangnya dari Nias, dari Binjai, dari Sumatera. Kita produksi pisang, bagaimana kita tanam? Yang kedua telur misalnya, kita pelihara ayam. Telur di Aceh ternyata dari mana? Dari Binjai. Makanya dulu pernah 7,2 inflasi karena apa? Begitu Subuh Salam banjir, Lok Sukon banjir, titik distribusi terjauh adalah kota Molaboh. Makanya tempat pengukuran inflasi di Molaboh begitu diukur ya luar biasa. Karena apa? Distribusi putus, kiriman telur, kiriman ayam, kiriman barang-barang konsumsi dan sebagainya dari Medan tidak tembus ke kita, nyari barang nggak ada, itulah inflasi. Pernah kita tertinggi di Indonesia sebesar 7,2. Tapi alhamdulillah hari ini Pak Mahdi dan para PJ Bupati Wali Kota di wilayah Barat Selatan tidak pernah masuk 5 terjelek. Yang ada adalah selalu 5 terbaik. Itu menurut saya luar biasa. Kinerja PJ, Bupati, Wali Kota di Barat Selatan ini luar biasa. Bahkan banyak penghargaan dari para PJ, bentuknya insentif fiskal kita peroleh dan tidak banyak kabupaten kota di seluruh Indonesia yang dapat penghargaan itu. Maka dari itu saya juga ikut berbangga bahwa beberapa penghargaan sudah kita peroleh termasuk para PJ dan Bupati se-Barat Selatan. Kemudian upaya-upaya tadi, beberapa komoditi yang menyebabkan inflasi itu semua kita cetak di food estate sehingga ketersediaan barang di pasar
bisa tercukupi. Kemudian saya juga mengajak kepada rekan-rekan sekalian, kepada hadirin sekalian, mari kita bantu pemerintah kita dengan cara bagaimana? Jangan membebani pasar. Bagaimana caranya Pak Danrem? Kalau kita bisa nyambel, cabenya nggak usah beli, ya kita tanam. Mungkin di pot, mungkin di pekarangan kita, mungkin di mana dan sebagainya. Caranya gimana? Saya kalau nanam nggak pernah jadi, tanya di Korem. Banyak ahlinya. Para ahlinya ini banyak. Nah dengan demikian, mari kita bentuk kekuatan ketahanan pangan ini, sehingga kita dapat tangguh dari sisi pangan. Dan saya dari sisi TNI, kenapa TNI ngurusi pangan? Prinsipnya adalah kalau perutnya lapar, bagaimana kita mau membela negara. Itulah kenapa TNI turun untuk menjaga masalah kestabilan pangan. Mungkin itu yang bisa sedikit saya jelaskan. Nanti secara detail boleh datang ke Korem. Kita terbuka pintu setiap saat. Kalaupun saya mungkin sudah pindah, di Korem selalu akan ada dan terus berlanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Danrem, boleh tepuk tangan yang berbahagia untuk beliau, luar biasa. Ternyata seperti yang ditampilkan juga tadi di layar ditampilkan juga bagaimana kemudian food estate tersebut kawasannya ada kanal-kanal yang disebutkan tadi oleh Pak Danrem sampai 1 kilo lebih ya, sampai 5 kilo bahkan, dan itu potensinya luar biasa. Bagaimana sistem yang kemudian dibangun, dan kita berharap ini sebagai bagian dari edukasi kepada masyarakat, kemudian juga menjadi tempat wisata nanti, dan kemudian juga bisa menjadi bagian dari penelitian itu sendiri. Pak Wakil Rektor mungkin bisa menjelaskan juga dengan sistem yang sudah dilakukan seperti yang disebutkan oleh Pak Danrem tadi, mungkin sebagai seorang praktisi beliau belajar dari YouTube, nanya kesana kemari gitu ya. Tapi udah try by error gitu. Try kemudian error, tapi alhamdulillah berhasil. Tapi cara baiknya, masukan apa yang kemudian harus dilakukan agar kemudian upaya food estate yang sudah dilakukan oleh Pak Danrem beserta jajaran itu bisa lebih maksimal dan masyarakat bisa terinspirasi. Pak Wakil Rektor 1 mungkin bisa menjelaskan kepada kita secara singkat. Waktunya sedikit saja Pak, 5 menit kira-kira. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu penghargaan kepada Korem 012 Teguh Umar yang telah memperkasih kegiatan ini, dan juga tentunya kerjasama bersama pimpinan daerah, juga dari instansi terkait, dan juga tentunya mitra usaha dan masyarakat, sehingga bukti nyata daripada kegiatan food estate ini telah ada di hadapan kita. Ya tentunya kami juga dari mewakili perguruan tinggi, khususnya di bidang akademika yang mempunyai fungsi tridharma perguruan tinggi, sangat mendukung dan sudah terlibat langsung baik secara individual, kelompok maupun dari sisi pendidikan maupun riset untuk kegiatan ini. Nah tentunya salah satu yang sangat membanggakan bahwa Pak Danrem beserta jajarannya membuat kegiatan nyata di lapangan yang justru lebih mendahului dari perguruan tinggi. Nah ini tepuk tangan dulu untuk beliau. Luar biasa. Jadi karena memang salah satu bukti daripada perguruan tinggi sukses itu adalah masyarakat melakukan lebih dulu dari perguruan tingginya. Nah hanya saja mungkin di dalam perkembangan nanti ada beberapa hal yang paling bagus kalau kita lihat itu adalah basisnya adalah wisdom local wisdom. Itu yang sangat baik. Dan ini tentunya perlu kita contoh, kita kembangkan lagi, dan kemudian kita dukung dengan teknologi yang lebih tepat guna nanti. Mungkin nanti kita akan bantu dengan kajian yang lebih mendalam Pak Danrem, terutama misalnya dari hasil lapangan tentang tanaman yang paling berpotensi nanti dan paling cocok, baik dari segi pertumbuhan maupun dari nilai ekonomisnya, termasuk ternaknya tadi Pak. Jadi ternaknya alhamdulillah sudah ada, tadi kita udah cerita-cerita, mungkin nanti akan kita evaluasi lagi apakah Brahman itu cocok, mungkin ada kepala dinas nanti, mungkin ada ternak-ternak lokal yang lebih efektif nanti, dan mungkin salah satu yang bisa kita masukkan Pak, unggas Pak. Unggas itu terutama iti air atau water fowl itu merupakan iti air. Jadi iti air itu ada yang unggul, khususnya iti petelur, karena Aceh itu bau itik masin itu kekurangan. Jadi untuk daerah-daerah penghasil bau itik masin itu masih sangat kurang. Dan mungkin salah satu barat selatan itu punya potensi karena wilayahnya agak lembab dan kemampuan adaptasinya lebih tinggi dibandingkan dengan unggas lainnya, itu mungkin masukan. Nah kemudian mungkin dari sisi lain
kerjasama dengan perguruan tinggi adalah meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sehingga bukti-bukti di lapangan itu bisa diimplementasikan secara penuh oleh masyarakat nanti. Dan tentunya perkembangan teknologi juga tidak bisa kita ingkari, adaptasi teknologi juga harus kita tingkatkan dengan teknologi yang efektif, efisien dan tentunya bermanfaat. Dan yang terakhir tentunya apapun usaha kita, nilai ekonomis harus kita evaluasi nanti sehingga nanti akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan bangsa kita semua. Baik. Saya pikir demikian dan kita sangat mendukung. Sekali lagi seluruh jajaran perguruan tinggi Universitas Teguh Umar beserta jajaran siap mendukung dan bekerja sama untuk kesuksesan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paman terima kasih. Ini sangat termotivasi kita ya. Satu kata yang disebutkan di awal tadi oleh Pak Wakil Rektor 1 bahwa Korem sudah lebih dulu daripada kampus sendiri, tapi itulah indikator sebuah universitas itu berhasil ya, karena masyarakatnya lebih aktif lagi. Nah, mewakili masyarakat mungkin sebagai seorang praktisi juga, Bang Rahman Darwis mungkin bisa menjelaskan ya, sebagai Direktur Rumah Tani Amir ya, sebagai penggerak apa yang kemudian terinspirasi dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Andare. Mungkin bisa diceritakan juga Bang, secara singkat ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya tentu saya ingin mengucapkan kata maaf dulu dari Pak Amiruddin karena Pak Amiruddin tidak bisa berhadir bersama-sama dengan kita. Seyogyanya Bapak Amiruddin menyampaikan langsung ya pokok-pokok pikiran beliau tentang ketahanan pangan di Aceh Barat. Namun karena beliau sedang berada di luar daerah di Jakarta, maka beliau mendelegasikan saya untuk menyampaikannya. Dalam konteks ini tentu RTA itu terbentuk atas dasar memahami bahwa kondisi yang menjadikan perekonomian kita membaik sebagai sebuah pondasi yang kuat itu adalah pertanian. Kami melihat bahwa saat ini jika kita mengecek evidence base ya, kita mengecek data-data statistik, terlepas dari kerja Bapak Bupati yang sangat luar biasa yang perlu kita apresiasi ya. Namun PR terbesar kita masih berkaitan dengan angka kemiskinan. Jika kita ngecek lebih dalam, angka kemiskinannya banyak sekali, kemudian angka kemiskinan itu beredar di kawasan pedesaan. Jika kita lihat lebih dalam lagi, yang di desa ini siapa sih? Ternyata adalah para petani. Dan alhamdulillah kita melihat bahwa ada satu keunggulan dari petani-petani kita di Aceh Barat. Alhamdulillah kita punya lahan. Itu yang paling penting dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Di Jawa misalkan, sebagian besar petani-petani yang miskin adalah para buruh tani. Namun di Aceh Barat kita ingin melihat petani-petani kita ini sukses. Di RTA kita punya 3 tagline utama yang ingin kita kembangkan dan selalu kita sebutkan dan sudah kita lakukan. Tagline pertama itu berkaitan dengan intensitas pertanian. Ini penting sekali karena memang melihat kita punya potensi yang luar biasa, kita punya iklim yang juga luar biasa, kita punya tanah yang suburnya luar biasa ya. Kita punya kampus juga agro and marine industry ya, yang selalu mensupport kita tentunya ya. Dalam hal ini intensitas pertanian kita masih sangat rendah. Kita rata-rata petani kita di Aceh Barat baru menanam padi itu, khususnya padi ya, itu baru 1-2 kali saja. Bagusnya seperti apa Bang? Bagusnya kita berharap ini mampu kita tingkatkan menjadi 3 kali. 3 kali melalui program 3 kali tanam padi dalam setahun. Dan alhamdulillah apa yang kemudian bisa kita lihat dari sisi ini? Yang pertama adalah kita dari dulu bermasalah dengan sumber air. Dan alhamdulillah kita sudah berkolaborasi dengan TNI cukup lama. 2017-2018 saat itu Bapak PJ Gubernur Aceh yang saat dulunya itu beliau masih Panglima Kodam Iskandar Muda membantu Aceh Barat secara langsung dengan 5 unit pompa elektrik, pompa sibel yang kemudian kita jadikan sebagai pilot project di masyarakat kita di Aceh Barat untuk bagaimana menaikkan air dari sumber air yaitu sungai, menaikkan ke lahan pertanian. Dan alhamdulillah untuk tahun ini juga kami mendengarkan komitmen Bapak Bupati. Terima kasih Bapak Bupati. Komitmen Bapak Bupati luar biasa untuk menyediakan 500 kalau saya tidak salah 500 pompa air. Beri tepuk tangan dan berbahagia. Artinya ada masalah-masalah yang kemudian sudah terjawab.
kolaborasi antara RTA dan TNI, kemudian dibantu oleh pemerintah daerah, tentunya ini kita inginkan intensitas pertanian kita akan meningkat. Yang kedua tagline kita itu adalah berkaitan dengan kualitas produk atau kualitas pertanian. Dari dulu sedikit sekali kemudian petani-petani kita menanam bibit unggul, ya. Sedikit sekali menanam bibit unggul yang kemudian yang sering dilakukan adalah bibit, kemudian menyimpan bibitnya, kemudian menanam kembali, mengambil jadi bibit lagi, menanam kembali. Dan secara penelitian ini memang akan mengurangi produktivitasnya. Namun dalam hal ini, ya kan, RTA bersama dengan pemerintah, bersama dengan Bapak Kadis, ya, juga sering sekali mensosialisasikan kepada para petani bahwa penggunaan bibit unggul ini harus dikedepankan, karena ke depan kita tidak melihat lagi petani-petani kita ini tidak hanya sekedar bertani untuk bertahan hidup, tapi bertani untuk sukses, bertani untuk menjadi entrepreneurship. Baik. Kemudian ada yang terakhir, tagline kita. Tagline kita yang terakhir adalah berkaitan dengan peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas ini tentu harus didukung dengan yang pertama itu Al-Sintan, alat-alat pertanian yang modern. Alhamdulillah RTA sendiri sampai hari ini salah satu organisasi masyarakat, ya, yang sudah memiliki semua jenis Al-Sintan yang insya Allah kita butuhkan untuk Aceh Barat. Walaupun belum banyak. Alhamdulillah kita sudah punya combine harvester, alat pemotong padi. Kita sudah punya rice transplanter untuk menanam padi. Kita sudah punya traktor dengan kecanggihan Super Rotary Hero yang bisa langsung tanam. Dan alhamdulillah juga kita sudah punya jaringan untuk menyediakan drone pertanian, ya, yang nantinya kita akan jadikan para petani di Aceh Barat ini insya Allah jika sepakat, ya, sama dengan motivasi hari ini kenapa saya harus memakai jas dan yang lain memakai batik. Kita ingin petani-petani kita ke depan memakai jas atau sering disebut dengan petani berdasi. Cakep, luar biasa. Baik, terima kasih Bang. Oke, mungkin sedikit itu saja yang bisa kami sampaikan dulu. Terima kasih. Luar biasa RTA, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin jadi petani juga. Bertani bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk sukses, gitu ya. Dahsyat. Saya ke Dinas Pangan Aceh Barat terlebih dahulu. Pak Kadis, dukungan apa yang akan diberikan, komitmen dukungan seperti apa yang diberikan dari kebijakan pemerintah agar kemudian upaya dari TNI, kemudian juga masyarakat bergerak dan kampus juga bisa lebih bersinergi secara maksimal, Pak. Pak Kadis silakan secara singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Pak Bupati, Bapak dan Rem yang saya hormati, Bapak Aman Yaman, guru saya, kemudian rekan dari RTA, Pak Kadis Pertanian. Menarik sekali memang. Jadi mengingat fungsi dari Dinas Pangan itu bagaimana sebenarnya memastikan ketersediaan pangan kita tuh ada. Kehadiran food estate ini adalah tujuan dari Dinas Pangan. Oke. Jadi kita tidak perlu cari-cari ke tempat lain. Kita tidak perlu harus menunggu pasokan dari Medan. Jadi ketersediaan stok sudah ada di Aceh Barat. Dan itu akan membuat Aceh Barat kuat ketahanan pangannya. Jadi soal ketahanan pangan ya soal bagaimana ketersediaan. Ya kalau kita menunggu pasokan dari luar berarti kita tergantung dari luar. Dan itu akan mengganggu semuanya. Akan mengganggu inflasi, akan mengganggu pasokan dan harga juga. Kemudian di samping dari Dinas Pertanian, Dinas Pangan itu berkepentingan soal bagaimana kecukupan gizi ada di food estate. Dan kita dengar sendiri tadi bahwa di sana ada daging ya, sapi walaupun tidak banyak yang dipotong, tapi ada ayam juga. Dan ayam itu juga ada 3.000 ekor, itu yang disebar juga dijual ke masyarakat. Kemudian juga volatile food,
seperti cabai. Cabai itu ditanam walaupun dengan sangat berat ya. Sangat berat untuk bagaimana menjadikan cabai itu menjadi cabai yang panennya tinggi. Dan itu kita rasakan sendiri setelah sambil kita mengunjungi dari Full Estate itu. Pak Danrem ini memang punya cara sendiri ya bagaimana mengatasi itu. Beliau itu saya melihat langsung bekerja keras, mencoba trial and error, ulang gagal sampai berhasil. Baik. Jadi profitas cabai itu luar biasa, 1,5 kg per batangnya. Oke. Jadi itu merupakan input bagi ketersediaan pangan di Aceh Barat. Jadi kalau ditanyakan apakah food estate itu bermanfaat, sangat bermanfaat. Dan saya inginkan di semua daerah, di semua kecamatan maksudnya, itu bisa mengembangkan food estate yang lain. Seperti mini food estate yang lain. Ini saya pikir jadi inspirasi supaya bergerak yang lain gitu iya, Pak ya. Betul. Dan ini sebenarnya yang diusahakan oleh pemerintah. Dan kita dengar sendiri kan bahwa inflasi di Aceh Barat kita bisa tangani. Kenapa? Karena salah satunya adalah bagaimana gerakan menanam di seluruh Aceh Barat itu bisa dilakukan. Sehingga masyarakat tidak lagi harus tergantung kepada pasokan dari Pemerintah luar. akan mensupport itu Pak, artinya akan terus mendorong masyarakat juga memberikan Dinas Pangan sangat berkepentingan soal bagaimana kebijakan menanam. Saya pikir Dinas Pertanian yang punya domainnya itu. Kami sebagai pemanfaat ya penerima manfaat dari produksi yang ada di food estate. Saya pikir ini langkah yang sangat luar biasa. Dan saya dengan beliau ini selalu dekat berdiskusi bagaimana menyelesaikan soal ketahanan pangan ini. Karena motonya ketahanan bangsa adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah ketahanan bangsa. Jadi sesuatu yang bisa dibalik bolak-balik. Karena memang core-nya seperti itu. Jadi itu mungkin yang kami dapat berikan soal kebijakan. Dinas Pangan selalu mendukung food estate. Malah pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian juga membuka peluang untuk itu, untuk pengembangan food estate dengan skala kecil mungkin di seluruh kabupaten di Indonesia. Saya pikir itu. Baik, Pak Kadis, terima kasih. Boleh tepuk tangan dan berbahagia. Pemerintah sudah makin bersinergi. Dan terakhir saya ke Pak Safrizal, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, mungkin bisa menyampaikan juga pertanyaan yang sama Pak, bagaimana dukungan pemerintah terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Bupati, yang saya hormati Pak Danrem 012 Tukumar, Bapak Rektor atau yang mewakili, Pak Kadis Pangan yang mewakili RTA, Forkopimda Aceh Barat istimewa ini, ada Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, serta Forkopimda dari Barat Selatan yang hadir pada di lapangan Tukumar ini, serta rekan-rekan media dan tamu undangan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Baik, kami di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura itu sesuai dengan Perbub nomor 60 tahun 2016, kita diamanahkan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Ya, jadi kita tetap komit untuk terus menggenjot peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Dan alhamdulillah salah satu orang yang mau membantu menggenjot ini adalah Pak Danrem sendiri, ya kan? Ini tepuk tangan Pak Danrem. Jadi beliau mampu menggenjot produksi tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Aceh Barat. Karena ini markasnya di Aceh Barat, Pak. Makanya lahannya di Aceh Barat. Nah, jadi kami di Aceh Barat sangat diuntungkan Pak dengan kekompakan Forkopimda. Kami setiap Senin melakukan seperti katakan Pak Damren tadi,
kita melakukan evaluasi kinerja inflasi yang langsung dipimpin oleh Pak Bupati. Dan dari hasil itu kita bisa mengambil kesimpulan di sektor-sektor mana yang kita perlu kejar, ya yang inflasinya di mana, komunitas apa, itu kita coba kejar, baik dengan melakukan penanaman di kami di sektor pertanian maupun dari pasokan yang biasanya dilakukan oleh sudah. Dan maupun distribusi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian maupun Dinas Pangan. Jadi kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Danrem beserta jajarannya terhadap pelaksanaan ketahanan pangan khususnya yang kami rasakan di Aceh Barat. Jadi kami harapkan kepada teman-teman semuanya agar bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Pak Danrem, apalagi yang mereka katakan tadi, kalau mau nyabi saja kita harus beli. Kalau itu kita bisa kurangi, itu kan ada opportunity cost yang bisa kita dapatkan. Mungkin demikian, kami pemerintah Kabupaten Aceh Barat, khususnya Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, selalu berkolaborasi, selalu bersinergi dengan Pak Danrem dalam pengembangan food estate. Dan kalau ada hal-hal yang memang kami tidak ketahui, itu memang banyak kami belajar kepada Pak Danrem. Dan sekali lagi mungkin ini memotivasi kami, dan mohon maaf Pak, mungkin ini agak di luar konteks ini. Pak Danrem kita ini tahu mungkin salah satu kejatuhan Uni Soviet itu salah satunya sektor pangan. Makanya Pak Danrem menggerakkan ini supaya NKRI tetap utuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini pengamat keamanan internasional juga kayaknya. Masalah pangan ini masalah keamanan negara. Itu yang mau disampaikan sebenarnya Pak ya. Tapi yang menarik juga Pak Kadis mungkin bisa juga disupport pihak-pihak kampung untuk bisa studi tour ya, atau bisa berkunjung ke food estate juga, agar kemudian mereka lebih mudah melihat dan mendapatkan informasi gitu Pak Danrem ya. Nah ini terakhir Pak, sebenarnya ingin ngajak ngobrol juga para audiens tapi waktu kita sangat terbatas. Bapak kan akan meninggalkan kita nih ceritanya. Waduh, baru ditinggalkan karya Bapak sudah harus berprestasi lagi di tempat yang lain. Kabarnya bakal menjadi Brigjen nanti saat lagi. Amin ya Allah. Beri tepuk tangan dari berbahagia. Beliau akan bertugas nanti di Jakarta di Korem 051 Jakarta. Jadi ya dengan sedih juga kami sempat khawatir juga apakah ini sustain nantinya akan terus menerus. Kalau kata Pak Wakil Rektor 1 tadi ini harus sustain, harus terus menerus. Bapak bisa jamin itu Pak? Yakin? Boleh. Terakhir apa yang ingin disampaikan Pak? Silakan. Terima kasih Mas Dosi. Kalau itu tantangan untuk saya, berarti food estate yang sudah kita bangun itu harus sustain, harus berlanjut, tidak boleh berhenti di sini. Karena apa? Ternyata apa yang sudah kita lakukan dengan kolaborasi banyak pihak, perlu diketahui nih Pak Sudi, food estate ini jadi bukan hanya karena saya dengan prajurit saya, tetapi ini jadi saya, prajurit saya, ditambah masyarakat sekitaran Korem, kita organisir, ini menjadi kelompok tani yang kita namakan menjadi kelompok tani Tekumar Farm. Tekumar Farm. Ini kelompok tani ini kita bentuk juga salah satu upaya untuk menjamin bahwa ada saya atau tidak, ada saya atau ada Danrem pengganti nanti, kelompok tani itu akan tetap bekerja. Masya Allah. Nah, karena apa? Karena mereka juga berkepentingan terhadap lanjut atau tidak food estate ini. Perlu diketahui juga bahwa food estate ini jadi adalah kolaborasi dari kita ngobrol-ngobrol dulu awal-awal ada Pak Dokter, ada Pak Kepala Dinas, ada kawan RTA, ada dari kampus, kemudian ada kawan-kawan kita para pelaku usaha yang punya kebun. Terima kasih ada Sokvin, ada KTS, ada ya semua perusahaan yang ada di sini yang mensupport kita.
Baik. Perlu diketahui Mas Dosi, dengan pupuk langka, kemudian kondisi gambut yang kurang hara, apa yang membuat tanah itu menjadi subur? Yang mendorong adalah para pelaku kebun sawit yang punya kebun sawit. Kita selalu didukung, dulu tidak banyak orang yang mengerti bahwa limbah sawit yang berupa solid, berupa limbah cair yang ada di kolam itu bisa bermanfaat. Ternyata hasilnya luar biasa. Kita coba tanpa pupuk apapun, semua tanaman bagus. Dan saya berterima kasih yang luar biasa kepada para pelaku usaha termasuk sawit yang ada PKS-nya, di situ limbahnya boleh kita ambil, boleh kita dukung, boleh kita bisa kita terima sehingga bisa kita gunakan. Mungkin bertanya-tanya, Pak, nanti kalau nggak ada izin tempat Bapak kan bukan tempat aplikasi sawit. Nanti suruh ngobrol sama Danrem. Karena apa? Undang-undang Omnibus Law sekarang untuk limbah sawit yang kadar minyaknya itu kurang dari 3% tidak masuk di dalam limbah B3. Oke. Dengan demikian berarti limbah sawit boleh diaplikasikan di mana saja. Makanya kalau misalnya nanti ada pertanyaan, udah saya kan biasanya sama Pak Wandi, sama Pak Heru. Nanti kalau ada pertanyaan gimana Pak? Udah suruh ngadep Danrem saja, biar komunikasi dengan kita. Kemudian kami juga jamin bahwa keberlanjutan program ini akan jadi. Kami sedang susun Pak Kadis bahwa ibu-ibu Persit kita dengan masyarakat, ibu-ibu, ada guru TK, ada ibu-ibu yang ada di sekitar Korem, kita organisir menjadi kelompok wanita tani atau KWT. Kita dahulu itu di papan tempat standnya Persit, di situ sudah ada KWT Cut Nyadin. Karena Koremnya Teguh Umar, KWT-nya KWT Cut Nyadin. Sedang kita susun, nanti akan saya laporkan ke kabupaten sehingga nanti akan berlanjut masuk dalam aplikasi Sinluhtan. Kemudian ke depan harus hilirisasi menjadi penting sehingga apa yang kita lakukan harus menjadi uang. Kalau tidak menjadi uang apa yang kita lakukan tentunya untuk berlanjut akan sulit. Karena apa? Menanam lagi berarti kita harus butuh modal lagi. Tidak boleh kita mengandalkan dari mana-mana hasil kita tanam kembali yang tentunya akan lebih besar. Dukungan kampus tadi luar biasa, mudah-mudahan nanti akan makin besar, makin efektif. Kemudian apa yang kita lakukan berarti dengan nilai yang makin tinggi, tentunya itu akan sustain ke depannya sehingga tidak ada langkah yang terhenti. Mungkin ini saja. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah mendukung food estate kita sehingga food estate kita sampai dengan hari ini sudah bisa berproduksi, paling tidak akan mengurangi suplai pasokan pangan dari luar Aceh. Terima kasih. Saya serahkan Mas Dosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Danrem, terima kasih atas bincang-bincang ini, sangat menginspirasi kita. Luar biasa, selamat bertugas di tempat yang baru nanti. Jangan lupakan kami. Mudah-mudahan kami akan terus bisa tumbuh seperti apa yang Bapak sudah lakukan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Pak Wakil Rektor terima kasih juga, kemudian juga Pak Kadis Pangan terima kasih, Pak Kadis Pertanian dan juga dari RTA terima kasih Bang, Pak Direktur sudah bersama-sama kita juga. Ada istilah yang menarik, orang hebat adalah orang yang bisa membuat orang lain hebat. Dan Bapak sudah melakukan itu dan pastikan itu Pak ya. Terima kasih, demikian obrolan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Aflan Nadia dan Bobby. Iya, luar biasa sekali talk show kita pada malam hari ini mengenai ketahanan pangan, dan tentunya ucapan terima kasih kami kepada Bapak Dosi Alfian yang sudah memandu jalannya talk show pada malam hari ini. Dan ya, selanjutnya kami persilakan Bapak-bapak sekalian untuk mengambil tempat di depan kursi talk show ya, karena kita akan melanjutkan dengan pemberian cindera mata kepada seluruh narasumber kita dan juga moderator kita pada malam hari ini. Dan tentunya untuk cindera mata akan diserahkan langsung oleh Bapak Kolonel Infantri Rianto SIP.
Iya Bapak Ibu sekalian, sedang kita saksikan bersama di atas panggung pemberian cenderamata dari Danrem 012 Teguh Umar kepada seluruh narasumber talkshow ketahanan pangan kita di malam hari yang berbahagia ini. Dan yang pastinya pada talkshow kali ini banyak sekali ilmu yang kita dapat ya mengenai ketahanan pangan dari para narasumber yang memang sangat ahli di bidangnya masing-masing. Benar sekali, tapi tentunya juga Bobby dan juga hadirin yang berbahagia, meskipun nanti Bapak Danrem kita sudah pindah ya ke tempat yang baru, kita harapkan food estate ini masih dapat terus berjalan dengan maksimal tentunya, yang masih akan terus dilanjutkan prosesnya oleh teman-teman kita yang ada di sini pastinya. Iya, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan prosesi foto bersama antara Kolonel Infantri Rianto dengan para narasumber kita dan juga moderator kita pada malam hari ini. Iya, dengan posisi tangan di bagian dada ya, ayam jagung ya. Iya baik, terima kasih Ayam kami jagung, ucapkan ya, Pak, kepada ya. bapak-bapak dan para Terima narasumber. kasih. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu para tamu undangan yang berhadir, masih dalam rangka acara opening ceremonial Food Estate Festival Korem 012 Teguh Umar 2023, dan untuk selanjutnya kita akan mengumumkan siapa saja peraih Agri Award untuk kelompok tani, petani inspiratif dan tokoh inspiratif. Langsung saja kita akan bacakan untuk nominasi pertama. Dan kepada nama yang kami sebutkan untuk langsung menuju ke atas panggung. Untuk pertama sekali penerima Agri Award akan diterima oleh Rektor Universitas Teguh Umar. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1 sebagai tokoh akademisi pendukung ketahanan pangan. Baik, untuk yang kedua adalah nominasi tokoh inspiratif pendorong ketahanan pangan pembina petani padi kepada Bapak Amiruddin ST.SH atau yang mewakili. Untuk selanjutnya kami mengundang Bapak Kolonel Infantri Rianto SIP selaku tokoh penggerak ketahanan pangan nasional untuk dapat kembali naik ke atas panggung guna menerima Agri Award. Selanjutnya nominasi prajurit yang berdedikasi dalam membangun Food Estate Korem 012 Teguh Umar kepada Serka Khairul Amru. Dan selanjutnya kami mengundang prajurit yang berdedikasi dalam membangun Food Estate Korem 012 Teguh Umar yaitu Letkol CZI Korp Zeni atau Arya Murdiantoro. Penerima Agri Award selanjutnya adalah dari tokoh dari masyarakat yang berdedikasi dalam membangun Food Estate Korem 012 Teguh Umar kepada Zulfahmi J. Dan yang terakhir inilah dia peraih mahasiswa berprestasi dalam menciptakan inovatif berbasis agro dan marin, Genta Abim Alfarisi. Kepada nama-nama yang telah kami sebutkan, kami mohon untuk bisa berkenan menuju ke atas panggung. Baik, selanjutnya kami mengundang Kepala Dinas Peternakan Aceh mewakili penjabat Gubernur Aceh untuk bisa berkenan memberikan baik
Sesuai dengan arahan, mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami mengundang Bupati Aceh Barat, Bupati Nagan Raya, Bupati Aceh Jaya, Wali Kota Sabang juga kami mengundang untuk bisa bergabung ke atas panggung, berkenan untuk memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang telah meraih Agri Award di malam hari yang berbahagia ini. Iya Bapak Ibu sekalian, inilah dia Bupati Nagan Raya Baik, mohon berkenan Bupati Nagan Raya dan juga Bupati Aceh Barat untuk berkenan memberikan penghargaan Agri Award kepada para penerima atau para peraih Agri Award kita di malam hari yang berbahagia ini. Selanjutnya inilah dia Genta Abim Alfarisi selaku mahasiswa berprestasi dalam menciptakan inovatif berbasis agro dan marin. Dan selanjutnya adalah penyerahan piagam penghargaan kepada Kolonel Infantri Rianto SIP selaku tokoh penggerak ketahanan pangan nasional. Selanjutnya penyerahan penghargaan kepada Bapak Amiruddin STSH selaku tokoh inspiratif pendorong ketahanan pangan pembinaan petani padi. Dan selanjutnya penyerahan piagam penghargaan kepada prajurit yang berdedikasi dalam membangun Food Estate Korem 012 Teku Umar yakni Serka Khairul Amru. Dan selanjutnya inilah dia prajurit yang berdedikasi dalam membangun Food Estate Korem 012 Teku Umar, Letkol CZI Arya Murdiantoro. Dan inilah dia penghargaan terakhir diberikan kepada Zulfahmi J selaku masyarakat yang berdedikasi dalam membangun Food Estate Korem 012 Teku Umar. Selanjutnya kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Bupati Aceh Barat dan juga Bupati Nagan Raya berfoto bersama penerima Agri Award di malam hari yang berbahagia ini. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Luar biasa sekali. Semoga kedepannya akan banyak lagi hadir tokoh-tokoh lainnya yang membantu ya ketahanan pangan yang ada di wilayah Aceh Barat ini sendiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya kita tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa kegiatan kita akan dilaksanakan selama 5 hari mulai dari hari ini tanggal 21 hingga 25 November mendatang. Dan tentunya banyak sekali stand ataupun booth-booth yang kita pamerkan kepada Bapak Ibu sekalian, baik di kanan dan di kiri terdapat booth kedinasan dan juga instansi yang tentunya menjajaki ya barang-barang ataupun UMKM yang cukup terkenal di kabupatennya masing-masing. Benar sekali, dan pastinya juga setiap malam di panggung ini akan banyak sekali tampil banyak sekali generasi muda yang menampilkan karya-karyanya di panggung ini, dan tentunya juga akan hadir banyak musisi Aceh di panggung Food Estate Festival 2023 ini.
Selain itu juga rangkaian kegiatan Food Estate Festival Korem 012 Teguh Umar 2023 ini akan diisi oleh banyaknya pameran-pameran yakni pameran ketahanan pangan dan teknologi, UMKM, pembangunan kuliner lokal dan juga banyak sekali perlombaan-perlombaan yang akan dilaksanakan di panggung ini. Baik Bobi dan juga Bapak Ibu sekalian, sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk menanti kehadiran artis kita pada malam hari ini. Langsung saja kita persilahkan beri tepuk tangan yang meriah untuk Cut Zuhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jipo jimpala ka jipa jiling ke buket, jiwe ba sakit hat sakit jitinggai cinta, jiwa ba asai lam rimba Tuhan jikenan ulam megisah, jilumpat-lumpat mangatat baca bengkaya, jipegat lagi pat yang meki banji hawa, tu hawa ji cocok lala jika dok ban harap ban hati suka, kanari berdari lamuden, nyomiden jipenyum berasa, linggang dawinya kamu gerak unen sigat unen kadeng surat lika gerak bermenyum, linggang dawinya kamu gerak unen sigat unen kadeng surat lika gerak bermenyum. Buat teman-teman yang di belakang sana boleh kita maju, kita ngumpul di sini, kita nyanyi sama-sama. Jilumpat-lumpat mangatat baca bengkaya, jipegat lagi pat yang meki banji hawa, hawa ji cocok lala jika dok ban harap ban hati suka, kanari berdari lamuden, nyomiden jipenyum berasa, linggang dawinya kamu gerak unen sigat unen kadeng surat lika gerak bermenyum, linggang dawinya kamu gerak unen alah sigat unen kadeng surat lika gerak bermenyum, kadeng surat lika gerak bermenyum. Baik, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, setia sekali ya menunggu ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Korem 012 Teguh Umar tentunya. Dan saya terima kasih juga kepada seluruh Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak telah mempercayai saya untuk melibatkan saya di acara yang sangat luar biasa ini, tentunya di opening ceremony
Food Estate Festival 2023. Luar biasa. Iya. Kita boleh sambil ngobrol-ngobrol Boleh, ya, Cut Zura ya. Ini kali pertama atau sudah berapa kali sih datang ke Melabuh? Sebelumnya udah lama sih, udah lama. Zura dulu di tahun 2016 sampai 2017 Zura konser bersama Mas Berge. Jadi alhamdulillah udah pernah keliling Melabuh. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk Cut Zura. Benar. Sudah lama ya, berarti sudah kemari, tapi baru kembali lagi 2023. Iya. Cukup lama ya, berarti Cukup lama. sebagaimana yang dikatakan Cut Zura, karena Cut Zuranya sudah pernah ke Melabuh sebelumnya, apa nih yang masih diingat untuk kota Melabuhnya sendiri? Iya. Udah pasti ikonnya itu ya, topi Teku Umar, terus masjidnya juga. Ya, luar biasa. Kalau kuliner kira-kira apa yang paling disukai? Apa ya? Yang paling diingat. Sebenarnya Cut Zura sendiri aslinya dari mana? Saya aslinya dari Biren. Dari Biren. Ada orang Biren di sini? Gak ada. Oh ada. Ada mungkinnya kalau yang merantau gitu ya. Jauh ya merantau kemari ya. Jadi gimana Zura? Udah pernah cobain makanan, minuman khas di Melabuh belum? Belum sih. Kopi. Nah, kasih tahu dong Cut Zura, ada kopi apa di sini yang Kopi paling kop ya? tersohor? Kopi kop. Oke, mungkin kita bisa berbincang-bincang agak mundur sedikit. Agak susah Iya. ya, ada ekor. Pada latah semua. Terkejut ya, terkejut adik terheran-heran ya. Iya, jadi kalau di Melabuh ada kopi kop yang disajikannya tuh terbalik gitu. Dan memang untuk yang belum pernah coba itu agak susah gitu untuk bisa menyeruput kopinya. Cut Zura sendiri sudah pernah dicoba belum? Sudah ya? Itu bagaimana cara minumnya sendiri bagaimana? Ditiup dulu ya. Mohon maaf ini mic-nya Cut Zura mati. Mohon maaf ya, jangan dimatikan ini mic-nya. Masih boleh ngomong kan ya Cut Zura ya, masih boleh ya. Oke, sudah? Masih dong, karena mau nyanyi lagi bentar lagi ya. Mau nyanyi lagi. Iya. Mana nih tepuk tangannya untuk Cut Zura? Tepuk tangan juga untuk kita semuanya. Ini asli Biren ya? Asli Biren? Atau asli-aslian? Oh baik. Selama di Melabuh ini sampai di Melabuh kapan nih? Tadi atau kemarin? Tadi pagi. Tadi pagi, udah kemana aja hari ini? Kemana aja? Masih di penginapan aja. Istirahat ya biar suaranya Istirahat, ya. ini ya power malam hari ini ya. Luar biasa. Nginapnya di mana boleh dibocorin nggak? Nanti didatangin. Di ya. salah satu resort. Salah satu resort. Memangnya resort ada banyak. Cuma satu ya? Udah ketahuan udah. Jadi ketahuan ya. Iya luar biasa ya. Baliknya kapan berarti nih? Insya Allah balik ke kalau sana? nggak ada halangan apa-apa besok langsung balik. Besok langsung balik. Nah tadi udah dikasih bocoran ya nginapnya di mana? Di salah satu-satunya resort sebenarnya. Ternyata cuma satu. Kalau teman-teman tahu ya satu-satunya resort yang ada di kota Melabuh ya. Mungkin besok bisa mampir sambil ngopi-ngopi ya kan. Iya benar-benar. Tempatnya estetik banget. Nah tempatnya estetik banget. Ada yang tahu kira-kira? Tahu. Oh udah pada disamperin nih kayaknya ya. Oh di IG. ya stalking. ampun. Stalking Instagramnya. Masya Allah luar biasa. Iya benar-benar. Langsung ketahuan ya dari Instagramnya ya. Benar. Berarti besok sebelum Cut Zura pulang harus disamperin ya. Say bye-bye gitu. Jangan lupa mampir lagi gitu ya. Amin amin amin. Semoga dikasih kesempatan untuk kembali lagi ke Melabuh. Pastinya kita sangat welcome ya buat Cut Zura ya. Pastinya sangat welcome. Cek. Ya dan pastinya kita harapannya juga semoga Cut Zura ke depannya nggak cuma di kegiatan kita ini tapi ke depannya masih bisa terus hadir di kegiatan apapun, bisa diundang lagi menghibur seluruh masyarakat Kota Melabuh. Amin paling serius itu. Amin pasti ya. Karena banyak sekali yang sudah kenal dengan suara Cut Zura. Amin amin Masya Allah. Apalagi kan lagu-lagunya itu ada di playlist Instagram gitu kan. Ada yang tahu lagu Cut Zura? Bisa Tahu ya? bantu nyanyi di sini? Mau bantu nyanyi di atas panggung nggak? Oh mau. Ditantang langsung dijawab ya. Luar biasa nih, gimana? Udah ready? Sudah ya? Oke. Oke. Langsung saja inilah dia penampilan dari beri tepuk tangan yang meriah untuk
Cut Zuhra. Terima kasih. Yang tahu lagunya kita boleh nyanyi sama-sama di sini. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian. Boleh bantuin saya turun, mohon izin, mohon maaf. Kita turun, kita nyanyi bareng-bareng. Kita nyanyi sama-sama ya. Ikat darut mejerut dalam tak ikat winoi adoran tenuraka bedah gatani merida bijit sebab itu blik pertama darasa alihan ki pucuk pengesawang alu jihidua Longarat bulu dalam kenrot bintang Nang robek leh prang bersiraya Longarat bulu dalam kenrot bintang Nang robek leh prang bersiraya Kita nyanyi sama-sama lagi ya. Allah hai grog pasang jabe. Apa tadi otsa urut hana. Terima kasih. Iya, tibalah kita di penghujung acara pada acara Food Estate Festival Korem 012 Teguh Umar tahun 2023. Luar biasa, dan kita tentunya juga mengingatkan bahwa kegiatan kita masih akan terus berlanjut hingga 4 hari ke depan tanggal 25 November 2023. Jadi pastikan ikuti terus seluruh kegiatan kita. Dan yang pastinya ucapan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh para tamu undangan VIP kami yang sudah berhadir. Terima kasih kepada masyarakat Melabu dan sekitarnya. Terima kasih juga kepada kru yang bertugas pada malam hari ini. Akhir kata saya Afla Nadia. Dan saya Bobby Junada mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Cut Zuhra.
pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah lagu yang pernah saya kolaborasi pada saat saya ikut LIDA. Teman-teman boleh nyalain flashlight-nya. Kita nyanyi sama-sama di sini. Selayang lon manyang dalo jipi panang genirap ngon awan tapi angan-angan. Ada yang bisa? Genirap ngon awan tapi angan-angan tapi tegak kilat layanan hanum upah hati susah hancur jiwa bertumpah hati susah hancur jiwa bertumpah. Kita jawab sama-sama ya. Bagi bantuan rakana wate lumpike sabe-sabe londrei mata. Bagi bantuan rakana wate lumpike sabe-sabe rosak lam
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih semuanya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu kembali. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.